Nah, jika channel kita kena hak cipta, apakah itu copyright claim atau klaim hak cipta atau copyright strike alias pelanggaran hak cipta, yang manapun, langkah pertama yang harus dilakukan adalah jangan dihapus. Jumpa lagi di Budi Putra channel YouTube tutorial buat pemula. Banyak teman-teman yang saya baca agak kewalahan, pusing dengan urusan hak cipta. Kadang-kadang karena langkah yang salah jadi urusannya jadi tambah ruwet. Sebenarnya masalah hak cipta ini tidak terlalu rumit, asal kita mau mendalami lah, kita baca-baca aturan yang ada di YouTube. Nah, itu bisa terselesaikan dengan baik. Ada beberapa langkah. Namun bagi yang belum sempat mempelajari hal ini secara lebih dalam, saya mungkin bisa berbagi lah. Jadi ada dua jenis masalah hak cipta yang ada di YouTube. Ya, pertama namanya copyright claim, yang kedua copyright strike. Ya, copyright claim ini adalah orang ngeklaim karena kontennya kita pakai di video kita, apakah musik atau video sebagian gitu. Jadi dia klaim kalau channel kita sudah monetisasi, duitnya akan buat dia dikasih sama YouTube, atau juga pada kasus tertentu berbagi gitu ya. Nah, yang kedua copyright strike atau pelanggaran hak cipta. Dibanding yang copyright claim, copyright strike jauh lebih berat ya, karena video kita di take down oleh yang punya hak cipta. Copyright strike atau pelanggaran hak cipta itu punya efek kepada status channel kita. Artinya channel kita dapat rapor merah nih gitu ya. Nah, jadi copyright claim lebih ringan, copyright strike lebih berat. Karena ini menyangkut nasib channel. 3 kali berturut-turut kena copyright strike atau pelanggaran hak cipta, dalam 3 bulan, channel kita ditutup selamanya. Nggak ada ampun. Ya. Kalau kita tidak bisa melakukan langkah-langkah yang mencari solusinya gitu. Tapi kalau kena copyright claim, itu nggak berpengaruh terhadap channel kita. Mau 10 kena copyright claim pun nggak ada masalah. Ya. Cuma duitnya aja yang diambil. Nah, tapi kalau kita hapus gimana? Kita kehilangan view, kita kehilangan watch time, ya. Padahal ada langkah yang bisa dilakukan. Nah, saya akan jelasin satu-satu. Yang paling banyak terjadi itu memang channel-channel ini mengalami copyright claim atau klaim hak cipta yang lebih ringan tadi ya. Nah, begitu kejadian channel kita dapat notif bahwa pemegang hak cipta mengklaim sebagian dari konten kita, mungkin background, musik, atau footage video, yang pertama dilakukan adalah jangan pernah dihapus. Biarin aja sambil memikirkan atau menempuh langkah-langkah berikutnya. So, rugi besar sebenarnya kalau kita kena copyright claim terus kita hapus. Karena ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Apa saja? Nah, kita masuk ke YouTube Studio, masuk ke konten. Nah, nanti itu kan akan kelihatan tuh ada copyright di sini nih. Ya. The owner allows the content to be used on YouTube. Tapi mereka mengizinkan kita menggunakannya di YouTube kita gitu. Cuma copyright-nya diklaim. Kalau sudah monet, duitnya diarahkan ke dia. Yang belum monet, nongol status ini aja. Tapi coba klik see detail. Jadi channel kita tidak kena efek ya, video tetap nyala, status channel kita juga tidak ada masalah, visibility, semua orang bisa nonton, nggak dibatasi. Yang diklaim yang mana aja. Nah, dalam contoh ini ada lagu yang kepakai pada menit 13.52 sampai 14.31. Ada beberapa solusi ini, klik, ada beberapa pilihan. Ada namanya trim out segment, ada replace song atau mute song, dan dispute. Maksudnya trim out segment adalah bagian video kita yang mengandung copyright itu, ada musik di menit-menit sekian itu, mau kita potong aja. Trim out namanya. Nah, ini kalau kita klik ini akan nongol fasilitasnya oleh YouTube. Kita tinggal klik, udah kepotong tuh bagian itu. Ya. Yang kedua replace song. Kita tuker, kita ganti lagunya dengan lagu yang disediain oleh YouTube. Nah, kalau ini diklik, nanti YouTube akan nyediain lagu-lagu yang aman. Oke. Yang ketiga, mute song.
Kita mute, kita bisukan aja, ya, kita bisukan. Nah, klik ini akan nongol fasilitasnya, atau fiturnya, klik satu klik aja dan mute. Dia begitu lagunya. Jadi ketika yang dipersoalkan itu sudah dipotong atau diganti sama lagu yang lain atau dibisukan, urusan selesai kan? Ya, ya video kita tetap nyala, monetisasinya balik lagi ke kita, duitnya balik lagi ke kita kalau sudah kalau kita sudah monet, ya. Kalau belum ya status copyright claim-nya hilang. Nah, atau kita merasa itu bukan punya orang, kita boleh nih dispute, banding namanya. Ya, klik dispute. Kalau memang itu rasanya kita yang bikin lagunya gitu. Tapi kan jarang terjadi kan ya. Nah, ini langkah ini aja, jadi ngapain dihapus copyright claim? Kan ada langkahnya. Ya, bisa dipotong, trim out segment namanya. Bisa diganti, replace song, dibisukan mute song. Selesai. Ada fasilitas semuanya, klik, beres. Nah, biasanya kalau trim out atau replace itu akan butuh waktu 1-2 jam. Ya, udah selesai nanti itu akan notif. Jadi aman, ngapain dihapus? Kalau dihapus kan kita rugi kan? View-nya hilang, watch time-nya juga hilang kalau yang belum monet, sayang aja gitu. Nah, yang berikutnya adalah copyright strike. Nah, ini dosa yang paling berat ini. Karena pemilik copyright, pemilik hak cipta nggak terima konten yang kita pakai. Dia minta take down ke YouTube, minta dihapus video kita dari YouTube. Dari sisi kita dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta ini biasanya terjadi jika lagu yang kita pakai adalah versi recording label, ya, versi yang resmi. Ya, misalnya nih ada lagu Tiara Andini, lagu Lyodra, lagu Tulus. Yang kita pakai itu versi recording labelnya, resminya. Nah, itu kalau dipakai beberapa detik pun bisa strike oleh pemilik rekaman atau pemilik musik atau pemilik hak cipta. Kalau yang kita ambil adalah versi live atau versi menyanyi di kondangan, di mall, bukan versi rekaman ya. Itu kita ambil misalnya berapa detik. Biasanya hanya kena copyright claim seperti tadi, boleh kita pakai, cuma duit AdSense-nya dikasih sama YouTube atau Google ke pemilik yang mengklaim tadi. Bagaimana caranya kalau sudah terjadi copyright strike? Akan nongol tuh notifnya di YouTube Studio. Ini ada satu contoh dari salah satu klien saya ya, yang kena copyright strike 3 kali berturut-turut. Akun Anda akan ditutup pada tanggal 23 Oktober 2023. Termasuk channel-channel lain ya yang menggunakan email yang sama ya, kecuali bisa diselesaikan nih sebelum ini ditutup. Ini kebetulan kalian saya tuh minta tolong ke saya sebelum tanggal 23 ini, 21 atau 20 kalau nggak salah ya. Kalau setelah itu udah ditutup, channelnya ditutup selamanya, dan channel yang lain yang nggak kena copyright apapun tapi menggunakan email yang sama ditutup sama YouTube. Bayangin tuh, parah kan? Sebetulnya kalau kita kena copyright strike, yang penting jangan dihapus kayak copyright claim tadi. Jangan dihapus. Di sini kan dijelasin nih, deleting the video will not remove the strike. Menghapus video tidak akan menghilangkan status pelanggaran. Ya. Ada 2 yang harus dilakukan, ada 2 langkah yang harus dilakukan begitu kena copyright strike. Apakah 1 atau 2 atau 3, apalagi 3 ya. 3 ini udah ditubir jurang nih, udah mau masuk jurang, ya kan? Nah, di sini yang kita bisa kita lakukan adalah, if you think your video were incorrectly removed, you can take action before the account termination date to avoid the termination. Ya, jika kita merasa bahwa ini tidak betul gitu, ya, ini ada kesalahan, atau kita bisa menjelaskan prosesnya, YouTube memberikan kesempatan dulu nih, ada 2 langkah, request retraction. Yang kedua, submit counter notification. Request retraction-nya artinya kita berusaha menghubungi siapa yang nge-strike. Itu pasti ada emailnya. Kalau kita klik request ini, ada emailnya bilang, minta tolong deh di-release dulu. Strike-nya di-release dulu, dilepas dulu. Kalau udah di-release, nanti saya akan hapus di channel saya gitu. Dan mohon maaf, ini saya sudah gegabah gitu, coba menggunakan konten tanpa minta izin ya. Jadi kita minta dia merilis dulu. Kalau dia udah rilis, selesai masalah
Ya, misalnya dari 3 ini nih, satu aja yang sudah rilis, kan tinggal 2 copyright strike-nya. Channel ini nggak bakalan di-ban sama YouTube pada tanggal 23, ya. Dibiarin dulu, karena jika copyright strike itu setelah berlangsung selama 3 bulan, yang jumlahnya kurang dari 3 ya, kalau cuma 2 copyright strike atau 1, udah lebih 3 bulan dia akan expire sendiri. Tapi kalau statusnya ada 3 sekaligus, ada tanggal deadline-nya ya, di mana channel kita akan ditutup. Ya, jadi retraction ini bisa dilakukan menghubungi salah satu atau salah 2 atau 3-tiganya. Jika 2 hari lagi mau ditutup sama YouTube, kalau hari ini bisa minta rilis dari orang yang mengklaim, itu aman. Ya. Yang kedua, submit counter notification. Nah, ini kalau kita yakin copyright-nya kita yang punya, atau ada keputusan pengadilan, atau ada pengacara, baru kita submit counter notification. Tapi ini jarang terjadi lah, karena bukan kita yang punya, sehingga kita harus mengirimkan retraction pemilik copyright. Yang kena 3 copyright strike, sebelum deadline, ada 1 aja yang merilis, channel dia nggak jadi ditutup sama YouTube. Ya, paling yang 2 itu tinggal menunggu expire selama 3 bulan. Tapi tinggal 2 ini kalau sebaiknya juga dihubungi yang punya, kalau bisa dirilis semuanya. So kalau cuma 2 dibiarin aja. Tiba-tiba entah video lama ada mengandung konten copyright yang lain, di strike sama orang, kena lagi 3, tutup lagi ntar. Ya. Jadi intinya baik copyright claim maupun copyright strike, itu dua-duanya ada solusinya. Ya. Jangan dihapus, tapi ikutilah langkah-langkah yang sudah disediakan. Untuk copyright claim, bisa kita ganti lagunya, kita potong segmennya yang kena itu, atau kita bisukan. Ya, selesai masalah. Oke. Sementara kalau copyright strike, pelanggaran hak cipta, kita hubungi yang punya copyright, minta tolong dirilis, sehingga baru kita hapus. Jadi setelah merilis, kita hapus baru aman. Dan intinya ke depan harus lebih hati-hati menggunakan konten yang lain. Nah, kadang-kadang beberapa lagu backsound yang ada di Google, di YouTube, yang bilangnya free copyright, setelah kita pakai juga kena copyright claim kan? Ya, kenapa? Bukan dia bohong, tapi bisa jadi udah pindah pemilik. Awalnya dia yang punya, dia bilang udah bebasin aja deh, terus dia jual ke pihak lain. Akhirnya statusnya berubah ke copyright claim, yang sudah monet duitnya akan dikasih ke mereka, ya. Nah, yang namanya pemilik hak cipta ini sebenarnya ya, dia bisa suka-sukanya dia sih, ya. Misalnya ini, ada satu lagunya dipakai oleh channel A yang subscribernya udah gede. Dia mau strike aja tuh. Sementara dipakai oleh channel yang lain, dia nggak strike, ini urusan dia. Jadi nggak bisa ada satu channel yang komplain, kenapa gua di strike, sementara ada yang pakai juga yang lain, channel lain nggak diapa-apain. Kita nggak bisa mengkomplain seperti itu, karena terserah yang punya dong. Nah, kadang-kadang soal copyright ini juga soal persaingan atau kompetisi bisnis ya. Jadi makanya ke depan begitu channel kita semakin besar, harus sangat hati-hati menggunakan konten yang lain, orang lain, ya. Yang paling aman sih yang digunakan, yang disarankan oleh YouTube, ya. Atau kalau sudah mulai growing, sudah mulai berkembang, duitnya sudah mulai banyak, kita bisa beli katalog-katalog berbayar ya. Misalnya di Epidemic Sound dan lain sebagainya. Oke, itu dulu. Kalau ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyain, silakan di komen atau ikut gabung di WhatsApp grup saya. Anda bisa bertanya apa saja, dan sehingga kalau saya bisa jawab, member yang lain juga bisa menjadi pengetahuan buat mereka.